Likuiditas persekutuan secara sekaligus merupakan proses likuiditas di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Meskipun kebanyakan likuidasi persekutuan terjadi selama periode yang lebih panjang. Proses likuidasi sekaligus ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu penjualan aset. Semua aset perusahaan dijual untuk mengumpulkan dana. Yang kedua yaitu pembayaran utang. Dana yang diperoleh digunakan untuk membayar semua utang dan kewajiban perusahaan kepada kreditur. Yang ketiga yaitu pembagian sisa aset. Sisa dana setelah semua utang dibayar dibagikan kepada pemegang saham. Likuiditas sekaligus sering dilakukan dalam situasi di mana perusahaan tidak lagi beroperasi dan harus segera ditutup, misalnya karena kebangkrutan atau keputusan strategi dari pemilik atau manajemen perusahaan. Realisasi aset. Dalam konteks likuidasi perusahaan adalah proses menjual aset perusahaan untuk memperoleh uang tunai yang kemudian digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Realisasi aset pada umumnya sebuah perusahaan mengalami kerugian ketika menjual asetnya. Langkah yang harus dilakukan perusahaan yaitu yang pertama, cuci gudang, karena akan tutup di mana persediaan diturunkan nilainya sehingga mencapai di bawah harga jual normal dengan maksud untuk mendorong penjualan dengan segera, dan di mana ketika perusahaan akan tutup, persediaan barang dapat diturunkan nilainya hingga di bawah harga jual normal untuk mendorong penjualan segera. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempercepat perolehan uang tunai dari penjualan persediaan. Yang kedua yaitu piutang usaha. Persekutuan menawarkan potongan tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang tepat waktu atau piutang tersebut dijual kepada perusahaan anjing piutang. Artinya perusahaan dapat menawarkan potongan tunai dalam jumlah besar kepada pelanggan yang membayar piutang tepat waktu. Alternatif lainnya adalah menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang factoring yang akan memberikan uang tunai langsung meskipun dengan diskon tertentu. Yang ketiga yaitu aset-aset persekutuan, termaksud piutang dari sekutu dan sejumlah kontribusi yang disyaratkan kepada sekutu untuk menutupi modal defisit yang digunakan untuk membayar kreditor persekutuan. Maksud dari langkah ini yaitu aset persekutuan termaksud dari piutang dari sekutu dan kontribusi tambahan dari sekutu untuk menutupi defisit modal dan dapat digunakan untuk membayar kreditor persekutuan. Hal ini memastikan bahwa kewajiban kepada pihak ketiga dapat dipenuhi sebelum aset dibagikan para sekutu. Yang terakhir yaitu ada beban likuidasi, di mana proses likuidasi juga melibatkan beberapa beban seperti biaya hukum dan akuntansi tambahan. Persekutuan juga menanggung biaya penghentian usaha seperti biaya iklan khusus dan biaya mencari agen penjualan peralatan yang khusus. Beban ini dialokasikan terhadap akun modal para sekutu berdasarkan rasio distribusi laba dan rugi. Jadi dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat mengoptimalkan proses likuidasi aset dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul. Baik, selanjutnya mengenai ilustrasi likuidasi sekaligus. Aldi, Bayu, dan Citra pada 1 Mei 2015 pada tahun 2014 melakukan penyesuaian presentasi distribusi laba rugi berdasarkan besarnya peran masing-masing sekutu. Hasil penyesuaian distribusi laba rugi tersebut adalah Aldi 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%. Ringkasan neraca saldo perusahaan pertanggal 1 Mei 2015 pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha adalah sebagai berikut. Kas pada debit sebesar 10 juta rupiah, aset non kas 90 juta rupiah, kewajiban 42 juta rupiah, modal Aldi 40% sebesar 34 juta,
modal Bayu 40% sebesar 10 juta dan modal Citra 20% sebesar 14 juta. Total dari keseluruhan adalah 100 juta. Selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, kewajiban sama dengan ekuitas pemilik. Dapat digunakan dalam akuntansi persekutuan. Dalam kasus ini, ekuitas pemilik adalah jumlah akun modal sekutu. Ada sebagai berikut, aset kewajiban sama dengan ekuitas pemilik sebesar 10 juta dikurang 42 juta sama dengan 58 juta. Dari 3 kasus berikut ini menunjukkan konsep likuidasi persekutuan yang digunakan secara umum. Kasus pertama, persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Kasus persekutuan masih solvent dan timbul defisit pada akun modal sekutu. Kasus 3, persekutuan tidak solvent dan defisit membuat dalam akun modal sekutu. Ilustrasi kasus 1, persekutuan masih solvent dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Di aset kas dijual dengan harga 80 juta pada tanggal 1 Mei 2015 dengan kerugian sebesar 10 juta. Dengan kreditur eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei dan sisa kas sebesar 48 juta didistribusikan kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 2015. Observasi penting lainnya adalah sebagai berikut. Saldo sebelum likuidasi diperoleh dari neraca saldo pada tanggal 1 Mei 2015. Kerugian sebesar 10 juta didistribusikan langsung kepada akun modal para sekutu. Selanjutnya ada kreditur eksternal dibayarkan sebelum distribusi kas kepada para sekutu. Pembayaran kepada para sekutu dilakukan dengan saldo modal kredit. Dan terakhir ada saldo pasca likuidasi sebesar 0 yang menandakan bahwa seluruh akun telah ditutup dan persekutuan benar-benar telah dilikuidasi dan dihentikan sepenuhnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya persekutuan ABC, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan likuiditas sekaligus. Saldo sebelum likuidasi 1 Mei dalam kas 10 juta, aset non kas 90 juta, kewajiban 42 juta, saldo modal Aldi 40%, 34 juta, saldo modal Bayu 40%, 10 juta, Citra 20%, 14 juta. Penjualan aset 80 juta dan distribusi kerugian 10 juta. Dalam kas 80 juta, aset non kas 90 juta, kewajiban 0, Aldi 40%, 4 juta, Bayu 40%, 4 juta, Citra 20%, 2 juta. Pembayaran untuk kreditor eksternal 90 juta, kas 90 juta, bayar 42 juta, aset non kas 0, kewajiban 42 juta, Aldi 30 juta, 0, Bayu 6 juta, 0, Citra 12 juta, 0. Pembayaran sekaligus kepada para sekutu dalam kas 48 juta, aset non kas 0, kewajiban 0, Aldi 30 juta,
Bayu 6 juta, Citra 12 juta. Saldo pasca likuidasi 0, dalam kas 0, aset non kas 0, kewajiban 0, Aldi 0, Bayu 0, Citra 0. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan jurnal realisasi seluruh non-kas persekutuan ABC dan didistribusi kerugian sebesar 10 juta dengan menggunakan rasio laba dan rugi. Nah, pada tanggal 15 Mei 2000X5, kas 80 juta debit, modal Aldi 4 juta debit, modal Bayu 4 juta debit, modal Citra 2 juta debit. Total aset non-kas sebesar 90 juta kredit. Selanjutnya, jurnal pembayaran kepada kreditor eksternal pada tanggal 20 Mei 2000X5. Kewajiban 42 juta debit, kas 42 juta kredit. Jurnal pembayaran sekaligus kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 2000X5. Modal Aldi 30 juta debit, modal Bayu 6 juta debit, modal Citra 12 juta debit, kas 48 juta kredit. Terima kasih. Selanjutnya kasus 2, persekutuan masih solven dan timbul defisit pada akun modal sekutu. Defisit akun modal sekutu dapat terjadi jika saldo kredit akun modal sekutu terlampau rendah untuk dapat menanggung bagian kerugian yang ditentukan. Defisit modal dapat terjadi kapan saja selama proses likuidasi. Defisit tersebut dapat dihilangkan melalui salah satu atau dua cara berikut. Yang pertama, para sekutu menginvestasikan kas atau aset lain untuk mengeliminasikan defisit modal. Para sekutu seringkali menginvestasikan kas atau aset lain untuk menyelesaikan defisit modal dalam sebuah perusahaan atau proyek bersama, seperti peningkatan modal, pemberian pinjaman, konversi hutang menjadi ekuitas, pemberian jaminan, penawaran saham tambahan, dan juga investasi langsung. Yang kedua, defisit modal sekutu didistribusikan kepada sekutu yang lain berdasarkan rasio pembagian laba dan rugi yang terjadi. Distribusi defisit modal kepada sekutu lainnya berdasarkan rasio pembagian laba dan rugi yang terjadi adalah suatu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani situasi tersebut. Prosesnya biasa terjadi sebagai berikut. Yang pertama, penilaian defisit modal, penentuan rasio pembagian laba dan rugi, perhitungan defisit modal yang didistribusikan, pelaksanaan distribusi, dan yang terakhir, inflasi pajak. Pendekatan yang digunakan bergantung pada kondisi solvensi sekutu yang mengalami defisit modal. Seorang sekutu yang secara pribadi masih solven dan memiliki kekayaan bersih untuk mengeliminasi defisit modal harus melakukan investasi tambahan pada persekutuan untuk menutup defisit tersebut. Di sisi lain, jika sekutu tersebut secara pribadi tidak solven, yaitu kewajiban pribadi melebihi aset pribadinya, maka sekutu lain yang menanggung defisit sekutu yang tidak solven dengan mengalokasikannya ke dalam akun modal masing-masing sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi yang berlaku. Distribusi sekaligus berikut mengilustrasikan poin-poin ini. Yang pertama, laporan keuangan pribadi ketiga sekutu tersebut sebagai berikut. Aset pribadi. Aldi memiliki aset pribadi sebesar 150 juta. Bayu 12 juta, sedangkan Citra 42 juta. Kewajiban pribadi. Aldi memiliki kewajiban pribadi sebesar 86 juta. Bayu 16 juta, sedangkan Citra 14 juta. Kekayaan defisit bersih. Aset pribadi dikurang dengan kewajiban pribadi. Aldi memiliki kekayaan bersih senilai 64 juta. Bayu 4 juta, sedangkan Citra 28 juta. Yang kedua, aset non-kas persekutuan dijual seharga 35 juta pada tanggal 15 Mei 2000X5. Kerugian sebesar 55 juta dialokasikan kepada akun modal para sekutu.
Ketiga, kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei 20X5. 4. Oleh karena Bayu secara pribadi tidak solven, maka defisit modal Bayu sebesar 12 juta dialokasikan kepada sekutu lainnya. 5. Sisa kas sebesar 4 juta didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran sekaligus pada tanggal 30 Mei 20X5. Pengamatan dari ilustrasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian sebesar 55 juta dari realisasi aset non-kas dialokasikan menurut rasio pembagian laba dan rugi para sekutu, yaitu 40% untuk Aldi, 40% untuk Bayu, dan 20% untuk Citra. Sebagian Bayu atas kerugian penghapusan aset sebesar 22 juta menimbulkan defisit akun modal tambahan untuk menghapus defisit modal. Yang kedua, kreditor eksternal dibayar sebelum dilakukan distribusi kepada sekutu. Ketiga, defisit Bayu sebesar 12 juta didistribusikan kepada Aldi dan Citra menurut rasio laba dan rugi yang berlaku. Aldi menanggung 2/3 atau 40/60 dari defisit Bayu, dan Citra menanggung sebesar 1/3 atau 20/60. Didistribusi atas defisit Bayu menimbulkan defisit dalam akun modal Citra. Citra harus membersihkan kontribusi 1 juta untuk menutup defisit modalnya. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang persekutuan ABC, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan likuidasi dan sekaligus. Saldo sebelum likuidasi 1 Mei, kas 10 juta, aset non-kas 90 juta, kewajiban 42 juta, saldo modal Aldi 40% yaitu 34 juta, Bayu 40% yaitu 10 juta, dan Citra 20% yaitu 14 juta. Selanjutnya penjualan aset distribusi sebesar 55 juta, kas 80 juta, aset 90 juta, kewajiban yaitu 0. Sedangkan saldo awal yaitu 22 juta, Bayu 22 juta, dan Citra 11 juta. Jadi hasilnya 10 juta kurang 80 juta yaitu 45 juta. 90 juta kurang 90 juta yaitu 0. Sedangkan kewajiban yaitu 42 juta kurang 0 sama dengan 42 juta. Sedangkan saldo modal Aldi 34 juta kurang 22 juta yaitu 12 juta. Bayu 40% yaitu 10 juta kurang 22 juta yaitu 12 juta. Citra yaitu 14 juta kurang 11 juta yaitu 3 juta. Pembayaran untuk kreditor, kas 42 juta, aset 0, kewajiban 42 juta, saldo modal Aldi 40% juga 0, Bayu 40% juga 0, Citra 20% juga 0. Jadi 45 juta. Jadi kas 45 juta kurang 42 juta berarti hasilnya 3 juta. Aset non kas 0 kurang 0 sama dengan 0. Kewajiban yaitu 42 juta kurang 42 juta berarti 0. Sedangkan saldo modal Aldi 40% yaitu 12 juta kurang 0 sama dengan 12 juta. Bayu 40% yaitu 12 kurang 0 sama dengan 12 juta. Citra 3 juta kurang 0 sama dengan 3 juta. Selanjutnya yaitu distribusi divisi sekutu yang termasuk di saldo modal yaitu 12 juta. Sedangkan 40/60 kali rupiah 12 juta hasilnya 8 juta. Sedangkan 20/60 kali Rp 12 juta hasilnya di Citra 20% yaitu 4 juta. Selanjutnya yaitu kontribusi dari Citra untuk modal divisi. Kas 1 juta, aset 0, kewajiban juga 0, saldo modal Aldi 40% juga 0, saldo modal Bayu 40% juga 0, Citra 20% 1 juta.
Jadi hasil dari kontribusi citra modal divisi yaitu 3 juta kurang 1 juta berarti 4 juta. Aset non kas yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0. Kewajiban juga 0 kurang 0 sama dengan 0. Sedangkan saldo modal Aldi 40% yaitu 8 juta kurang 4 juta, hasilnya 4 juta. Saldo modal yaitu Bayu 40% yaitu 0 kurang 0 sama dengan 0. Sedangkan Citra 20% yaitu 1 juta kurang 1 juta sama dengan 0. Selanjutnya pembayaran sekaligus kepada sekutu yaitu kas 4 juta, aset non kas yaitu 0, kewajiban juga 0. Saldo modal Aldi 40% yaitu 4 juta, saldo modal Bayu 40% yaitu juga 0, Citra 20% juga 0. Jadi saldo pasca likuidasi kas juga 0, aset non kas juga 0, kewajiban 0, saldo modal Aldi 40% juga 0, Bayu juga 0, Citra juga 0.